Shalom kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Hari ini kita membahas satu hal yang menarik dan semoga hal ini bisa memberikan kita perspektif yang baru. Tema pembahasannya adalah tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu di sana menggambarkan tentang ada yang disebut anak-anak Allah, kemudian ada yang disebut anak-anak manusia. Nah, tentu pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah dan siapakah anak-anak manusia? Bagaimana sampai ada penyebutan anak-anak Allah dan anak-anak manusia? Nah, kawan-kawan, kata anak-anak Allah ini, jika dilihat dari pendekatan tradisionalnya menurut Alkitab, anak-anak Allah ini disebut sebagai keturunannya Set. Nah, setelah Kain membunuh Habel, maka lahir lagi kembali anak untuk Adam dan Hawa namanya Set. Nah, Set ini memiliki keturunan yang saleh, orang-orang yang mengenal Allah dan menyembah Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian, setelah anak-anak ini bertumbuh dewasa, mereka menikahi perempuan-perempuan dari keturunan Kain. Nah, kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang tidak saleh. Nah, inilah yang disebut sebagai anak-anak manusia. Beberapa teolog berpendapat bahwa anak-anak Allah adalah malaikat yang turun ke bumi, yang kemudian menikah dengan manusia dan lahirlah keturunan-keturunan raksasa waktu itu. Nah, menurut pendekatan spiritualnya, pendekatan ilahinya, orang berpendapat bahwa anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh atau kedudukan yang tinggi. Nah, mereka ini adalah orang-orang besar yang kemudian menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka tanpa memperhatikan norma-norma dan etika. Lalu, sebenarnya menurut kita anak-anak Allah itu siapa? Saya lebih sepakat dengan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tradisionalnya. Bahwa ini adalah keturunan-keturunan Set yang kemudian menikah dengan keturunan Kain yang tidak saleh. Nah, keturunan Kain ini memang di dalam darahnya ada darah yang diturunkan sebagai orang yang melanggar firman Tuhan pada mula-mulanya. Kain adalah pembunuh pertama yang membunuh adiknya Habel. Jadi lahirlah keturunan-keturunan yang tidak saleh. Nah, sedangkan anak-anak manusia ini adalah orang-orang dari hasil keturunan pernikahan antara orang saleh dan orang yang tidak saleh. Ya. Itu pada perjanjian lama. Lalu menurut Alkitab perjanjian baru seperti apa? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa seberapa banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ada kata anak-anak Allah di sana. Berarti ada status yang berubah. Ada status yang berubah. Konsep anak Allah pada perjanjian lama dan konsep anak-anak Allah pada perjanjian baru telah mengalami perubahan. Memang Alkitab berkata bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan upah dosa adalah kebinasaan untuk selama-lamanya. Sehingga Allah harus melakukan terobosan baru, yaitu mencari manusia untuk menyelamatkannya kembali. Karena memang Alkitab memberikan gambaran bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat jahat. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa,
Roma pasal 3 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Karena implikasinya adalah manusia cenderung untuk menuju kepada arah dosa. Sehingga manusia tidak perlu diajarkan untuk berbuat dosa lagi. Kenapa? Di dalam darahnya mengalir pemberontakan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Nah, karena manusia yang sudah rusak dan kawin campur itu mengakibatkan anak-anak Allah yang lurus garis keturunannya sudah tidak ada lagi. Jika dicari karena telah terjadi kawin campur, lahir keturunan-keturunan yang terus terjadi kawin campur antara keturunan anak-anak Allah, yaitu keturunannya Set dan keturunannya Kain. Sehingga manusia itu sudah tidak bisa dilihat dengan jelas lagi bagaimana arah keturunan mereka. Sehingga Allah berinisiatif melakukan penyelamatan. Kenapa harus dari pihak Allah? Karena memang setelah jatuhnya manusia dalam dosa, manusia itu tidak punya niat untuk berbalik kepada Allah, berbalik kepada jalan yang benar. Manusia menggunakan segala cara untuk mendekati Allah. Tetapi segala cara yang digunakan oleh manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Manusia menggunakan ibadah, penyembahan-penyembahan yang salah, kesalehan dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa. Perbuatan baik manusia itu tidak bisa menutupi atau menukar dosa dengan hal itu. Makanya kalau kita ke pengadilan, orang ke pengadilan, jika dia melanggar undang-undang atau hukum tertentu, maka dia tidak bisa, hukumannya itu tidak bisa digantikan dengan perbuatan baiknya. Sebab hukum adalah hukum dan perbuatan baik adalah perbuatan baik. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kita kembali kepada anak manusia dan anak Allah. Nah, sehingga Yohanes 1 ayat 12 itu menyatakan bahwa seberapa banyak yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini menggambarkan bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Yesus dan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah dengan cara berdamai melalui darah Yesus Kristus. Darah Yesus adalah korban yang diberikan sekali untuk selama-lamanya bagi mereka yang percaya. Orang sering bertanya, kalau begitu Allah jadi manusia, kan bisa saja Allah mengampuni dosa manusia, begitu saja sekaligus. Nah, kalau jika Allah berbuat demikian, di manakah sisi keadilannya Allah? Manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Allah harus konsisten dengan yang namanya aturan dan hukum yang dia buat. Lalu pertanyaannya lagi, sering ini pertanyaan. Bagaimana dia jadi manusia? Sederhana jawabannya. Pertama, bahwa manusia itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Dari pihak manusia tidak pernah bisa. Oleh karena itu Allah datang mencari. Caranya gimana? Allah harus jadi manusia. Berarti sorga kosong dong? Ya tidaklah. Allah disebut Allah Maha Hadir, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, dan sebagainya. Nah, jangan Allah cuma jadi manusia kemudian kita bingung. Nggak bisa. Allah itu kan disebut Maha. Nah, karena perkara dosa ini tidak bisa selesai, maka harus ada kematian yang kemudian menyelesaikan dosa ini dan kemudian menjadi korban sekali. Darahnya dicurahkan. Kalau di dalam tradisi perjanjian lama, ada namanya korban penghapus dosa. Ketika orang mau menghapus dosanya, dia harus bawa domba untuk disembelih. Dan dosanya itu, darah dari anak domba itu, darah anak domba itu menjadi penghapus dosanya. Tetapi korban itu tidak bisa selama-lamanya dilakukan cuman begitu. Maka Yesus Kristus harus datang sebagai anak domba Allah
yang menyelesaikan masalah dosa. Dia hadir sebagai pengganti domba itu. Berarti Allah manusia membunuh Allah dong? Ya tidak dong. Allah datang dengan tujuannya pengorbanannya untuk menyelesaikan persoalan itu. Memang prosesnya harus terjadi demikian. Karena Allah datang dengan sengaja, dengan tujuan untuk menyelesaikan. Nah, jadi anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang telah mengalami konsep kehidupan baru. Mereka yang telah mengalami pemulihan dengan Allah. Hubungan mereka telah dipulihkan. Mereka kembali kepada jalan kebenaran. Makanya Kisah Para Rasul ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus. Jadi bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Menjadi anak Allah ini bukan soal agama. Kalau soal agama kita akan ribut terus, nggak akan selesai. Karena agama ini kan cuma alat, label. Tapi kebenaran itu bukan label. Kebenaran adalah kebenaran. Kesalahan adalah kesalahan. Dosa adalah dosa. Keselamatan adalah keselamatan. Nah, karena itu, seberapa banyak pun yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut anak-anak Allah. Anak Allah dalam konteks mereka dilahirkan kembali sebagai manusia spiritual yang baru, yang ditebus dosanya. Jadi bukan status lahiriah yang mengalami perubahan, tetapi status spiritualnya, status manusia rohaninya. Dia dulunya adalah orang yang harus binasa karena dosa-dosa. Tetapi setelah dia percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada pengorbanan Yesus melalui darah Yesus Kristus, maka darah itu menguduskan dan menyucikannya, mengganti statusnya. Status manusia spiritualnya bukan status yang harus dibinasakan lagi, tetapi status yang diselamatkan, status yang dicabut, dilucuti kebinasaannya, dan dikenakan manusia baru, manusia yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, maka kalau mereka disebut anak-anak Allah, maka mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Mereka punya bagian bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya. Namanya juga anak-anak Allah. Berarti tinggal bersama-sama dengan Allah. Lalu yang tidak menjadi anak Allah, yang tidak percaya, yang tidak menjadi anak Allah, nah itu persoalannya berbeda lagi. Nanti kita bahas di tema-tema yang lain.